bersama ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersama ada di altar-Mu. Kami sedang menyembah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Allah yang sudah membuat kami, Allah yang sudah mengangkat kami menjadi milik-Nya, Allah yang sudah memateraikan kehidupan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, bahwa kami adalah milik-milik-Mu. Kami warga kerajaan surga. Kami bersyukur kami berada di tempat ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan hati kami untuk datang kepadamu Tuhan, kami tidak mungkin ada di tempat ini saat ini. Kami yakin Roh Kudus bekerja di antara kami, memberikan pemulihan-pemulihan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami sekalian, dan kuat kuasa Roh Kudus membuat kami memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman-Mu pagi hari ini, sehingga kami boleh pulang dengan membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai waktu ini, kuasai hati kami. Biarlah Roh Kudus saja yang menguasai kehidupan kami sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Kenapa yang di depan tidak diisi? Di belakang semua. Saya rindu melihat wajahnya Pak Budi, karena sudah berpisah dengan saya bertahun-tahun. Ya, dulu kita bersama-sama waktu di Wiyung ya Pak Budi ya. Pak Budi ini sering menyanyi dan saya tadi kaget kok Pak Budi sudah banyak yang tanggal giginya. Ya. Dulu waktu ketemu saya terakhir, wah luar biasa. Kegagahannya itu masih terlihat. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini dia memuji Tuhan. Ya, saya harapkan karunia Tuhan yang diberikan Tuhan ya, terus dikembangkan, Pak. Ya, dikembangkan. Kalau perlu nanti nyanyi di GBI Rock, ya. Saya undang khusus Pak Budi untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya itu ya, termasuk lagu yang apa itu waktu kita ketemu itu Pak Budi. Saya lupa judulnya, tapi waktu itu membuat heboh juga karena Pak Budi ini suaranya kan seperti seperti penyanyi barat itu, siapa? Bill, kalau Indonesia Bill Saragi, ya. Tahu penyanyi Bill Saragi ya? Yang tua-tua pasti tahu ini. Kalau di luar negeri, Bill Saragi itu meniru seorang penyanyi namanya Bill Cosby. Suaranya sama, gayanya sama lah ini. Pak Budi ini Bill Budi. Gayanya itu suaranya serak-serak basah besar ya. Bill Saragi sudah dipanggil Tuhan, tapi dia nyanyinya lagu-lagu rohaninya juga banyak memberkati ya. Sekalipun dia juga nyanyi dunia. Pak Budi ini kan diinspirasi oleh lagu-lagu Melayu, lagu-lagu dangdut lama gitu ya, sama dengan saya ya. Tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita masuk firman Tuhan. Tidak usah membahas Pak Budi terlalu panjang, nanti kasihan firman Tuhannya ya. Kita akan sama-sama membaca Bapak Ibu di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-7. Efesus pasal 4 ayat yang ke-7. Ayat 7, 8 dan seterusnya ya. Sudah ketemu semua? Saya akan baca, saudara cukup memperhatikan saja. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi semua anak Tuhan itu punya karunia rohani ya. Masing-masing. Tuhan tidak memandang siapa dia dan apa dia. Rasul-rasul Tuhan itu ada yang nelayan, ada yang dokter, ada yang bodoh, ada yang pinter ya. Tetapi pada akhirnya pada hari Pentakosta, Rasul Petrus yang seorang nelayan itu ya, yang tadinya mungkin orang anggap wah nelayan paling iso apa? Cari ikan ya. Tetapi ternyata setelah hari Pentakosta dipenuhi Roh Kudus ya, dia dipakai Tuhan luar biasa.
Ya, dia bisa berkhotbah di hadapan 3.000 orang dan 3.000 orang itu bertobat. Dan untuk selanjutnya Rasul itu dipakai Tuhan luar biasa. Ya, bahkan dia minta disalib lebih daripada Tuhan Yesus. Ya, disalib terbalik. Ya, luar biasa. Setelah dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya dipakai hidupnya, tapi ada keberanian. Ada suatu tekad untuk mengikut Tuhan sampai mati. Ya, jadi di sini kepada kita masing-masing, ya, jangan jadi orang Kristen merasa rendah diri. Waduh, aku tidak bisa apa-apa kok. Saya sudah duduk di belakang saja. Saya tak sajalah, mengikuti saja. Tidak. Ya, setiap pribadi di hadapan Tuhan bertanggung jawab dengan karunia-Nya. Bapak Ibu ingat waktu Tuhan memberikan talenta, ya, yang 2 jalan dapat 100%, ya, yang 5 jalan dapat 100%, tapi yang 1 disembunyikan, ya, disembunyikan dan akhirnya tidak berkembang. Itu di hadapan Tuhan apa? Suatu kejahatan. Kalau Bapak Ibu tidak mau melayani Tuhan dengan karuniamu, itu suatu kejahatan. Aku wis tuwa Pak, wis kempong perot ngene wis melayani apa cek nom-nom ning ganteng-ganteng kok mesak itu. Sekarang diet sampai kuru ini ya. Apa begitu orang tua sudah tidak berguna lagi di hadapan Tuhan. Seperti ibu tadi. Sekarang usianya sudah 70 lebih, tapi dia masih dipakai Tuhan untuk berdoa, minimal berdoa untuk anak-anaknya. Ya. Kalau jadi orang tua berabas kakek nampas, ya. Tahu? Kakek nampas yake kalau santene itu. Itu bahasa ludruk tuas berabas kakean ampas. Santene kau tidak berguna. Ampas untuk apa? Ayam itu tidak mau nyucui ampas karena nggak ada rasanya, iya toh? Coba kasih ampas, kasih ayam nggak mau makan. Ya. Jadi kita semua bertanggung jawab dengan karunia pemberian menurut ukuran Kristus. Jadi itu pemberian karunia itu, ya. Terus ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, Tuhan Yesus sudah naik ke surga tempat tinggi, ya. Tuhan itu bukan naik untuk gagah-gagahan, untuk pamer. Tidak, di sini dikatakan ia membawa tawanan-tawanan. Siapa tawanan itu? Kita yang dahulu ditawan oleh dosa, dibelenggu oleh dosa, dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Saat ini kita menjadi miliknya, ya, dimeteraikan menjadi miliknya. Ia membawa tawanan, bukan hanya dibawa, bukan hanya dibebaskan, tetapi ia memberikan apa? Pemberian kepada tawanan itu. Tawanan itu manusia, bukan hewan, bukan malaikat, bukan jin, bukan setan, bukan. Tawanan itu namanya apa? Manusia. Sudah dibebaskan oleh Tuhan. Selain dibebaskan, di sini diberi pemberian. Apa pemberian Tuhan? Dikai duit sing akeh, dikai seger waras, dikai seperti ibu tadi, dikai mobil 4, rumah banyak, akhirnya habis ya Bu ya. Karena itu duniawi, bukan itu pemberian Tuhan. Ya. Pemberian Tuhan ialah tadi karunia rohani, itu pemberian Tuhan. Ya. Kalau panjenengan sedoyo merasa anak Tuhan minimal satu punya karunia rohani. Terus kita lanjutkan dulu ayat 9. Bukankah ia yang telah naik berarti bahwa ia juga pernah turun, bahkan turun ke dunia yang paling bawah. Paling bawah itu tempatnya siapa? Tempatnya Ruben, tempatnya Pak Budi, ya, tempatnya kita semua itu dunia yang paling bawah, intik, ya, intik. Tapi Tuhan turun ke sana untuk mengambil kita, diangkat. Kita sudah ditawan di dunia yang paling bawah, tawanan bawah tanah. Ya, Tuhan angkat derajat kita. Ya, derajatmu ini bukan duniawi lagi. Derajat kita ini derajat warga surga, anak Allah. Ya, kita disebut anak Allah. Kita boleh menyebut Tuhan itu tidak tidak paklik, tidak apa, tapi kita menyebut Tuhan apa? Bapa. Itu suatu hal istimewa Bapak Ibu. Hubungan antara bapak anak itu begitu emosional, begitu dekat. Ya, ada mantan istri, ada
mantan suami, ada ya mantan teman, ada mantan anak, ada mantan bapak, itu mantan bapak saya itu ada. Nggak ada. Kan hubungan yang tidak terputuskan. Begitu juga kita memanggil Tuhan Bapa, hubungan kita tidak terputuskan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Nah ini loh, orang Kristen kadang nggak menyadari derajat itu direndahkan sendiri. Jangan. Sekalipun kita nggak punya apa-apa, miskin, tapi derajat kita itu warga surga. Ya, jangan pernah tunduk kepada dunia ini. Ojo ngepes-pes awakmu dewi, jangan. Tunjukkan bahwa kita anak Allah. Ya, tunjukkan bahwa kita anak Allah. Waktu ada janda dan orang Farisi yang kaya datang kepada Tuhan memberi persembahan, ya. Orang kaya ini memberi dengan sombongnya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Tetapi dia menyadari, aku warga surga, pemberianku pasti diterima oleh Tuhan. Dia tidak mau tunduk kepada orang kaya, tetapi pada akhirnya penilaian Tuhan jatuh kepada janda itu. Ya toh? Karena janda itu memberikan dengan hatinya. Ya, dan di hadapan Tuhan. Lazarus yang berduduk di pangkuan Abraham bukan orang yang kaya yang banyak makan roti dan keju itu. Remah-remahnya diambil oleh Lazarus. Tidak. Ya. Bapak Ibu, saya ingin mengangkat hati kita, ya, bahwa kita ini bukan orang biasa, kita ini orang luar biasa. Katakan kanan kiri, saya ini luar biasa. Jangan pernah ya menjadi orang Kristen, ya. Wis aku saiki melarat, omahku banjir terus, kabeh wis asat omahku durung banjir. Katakan air ini air berkah. Kalau yang lain sudah asat karena mereka orang dunia. Orang anak Tuhan dikasih AC gratis dari bawah, adem nek turu. Ya toh? Yang lain kepanasan hari ini, tapi saya dingin karena di bawah ada air pemberian Tuhan. Jadi tetap bangga menjadi anak Allah. Amin. Jadi dunia yang paling bawah itu panggenane kita sedoyo. Amin. Sudah diangkat oleh Tuhan, derajat kita itu tinggi. Ya, saya di dunia saya tidak mau tunduk kepada dunia. Orang-orang dunia saya tidak mau tunduk. Saya tidak mau tunduk. Saya harus menunjukkan bahwa saya anak Tuhan, anak Allah. Saya diberkati Tuhan. Ya, saya dilindungi oleh Tuhan. Ya. Ngomong saya tidak mau. Bapak Ibu menunjukkan bahwa saya itu orang goblok, rai goblok ini, tapi saya menunjukkan bahwa saya punya firman. Ya. Orang dunia harus tahu. Ya, dunia harus tahu. Ibrani mengatakan apa? Kita ini yang mengelilingi kita itu banyak saksi seperti bintang di langit. Ya, kalau mereka rabi loro, rabi telu, ya toh, selingkuh sana, selingkuh sini, ngotil sana, nyolong sini, biasa mereka, sudah biasa korupsi ini. Tapi coba kalau itu dilakukan orang Kristen. Sing wis rabi loro, nek ana wong Kristen rabi loro iku dilokno ya. Wong Kristen rabi loro, padahal dhewe rabi loro. Artinya apa? Orang Kristen tidak pantas melakukan itu. Karena kita anak Tuhan. Amin. Jangan pernah tunduk kepada dunia. Terus ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Tuhan naikkan lebih tinggi dari langit, ya toh. Mata para murid itu melihat, terus ditutupi awan gak ketok, ya toh. Terus duduk ada malaikat duduk berdiri di samping murid-murid. Murid-murid kaget ndelomong dulu. Tuhan Yesus ditutupi awan naik terus, orang Galilea, awakmu kok ndelomong. Tuhan Yesus nanti turun lagi dengan cara seperti itu. Ojo susah, jangan sedih, ya. Jadi ia yang naik lebih tinggi untuk memenuhkan segala sesuatu. Memenuhkan untuk apa? Tuhan ngomong bagaimana sebelum pergi? Aku akan pergi. Aku akan menyediakan tempat bagi. Kalau sekarang penjenengan masih duduk di tempat ini karena tempatmu belum jadi. Nanti kalau tempatmu jadi jangan khawatir. Pasti pulang. Pasti pulang. Ibu itu sudah 70 lebih, ya.
tempatnya belum jadi, mungkin masih ditambah 10 tahun lagi. Tujuannya apa? Untuk memberitakan ini. Amin. Untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Amin. Bukan untuk menunjukkan aku gak duwe apa-apa saiki gak kaya biyen. Tidak, jangan ada itu. Kita tunjukkan bahwa kita anak Allah. Menjadi saksi. Ya, untuk memenuhkan segala sesuatu. Bapak Ibu, yang ingin saya bahas hari ini, Tuhan memberikan pemberian-pemberian. Ya, pemberian-pemberian itu banyak karunia. Saya tidak usah ulas itu apa karunia. Saya katakan masing-masing orang minimal dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Ya toh? Ada yang bisa menasihati, ada yang bisa apa semua, pemain musik semua. WL singer yang melayani Tuhan itu karunia Tuhan. Ojo mbok dol. Jangan karena PK untuk melayani Tuhan. Dosa mbek Tuhan wis dikai gratis kok. Pas melayani Tuhan jaluk PK. Jangan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pemain musik di gereja saya, kok nek jaluk PK nyingkir ya wis ojo melayani musik. Dan aku gak duwe duit dengan megafon ini. Justru kalau alat musik rusak, siapa pemegangnya di sana tanyain anak saya. Saya suruh memperbaiki. Kalau rusak, dandanono. Keyboard rusak, ditandani Pak Dokter ngongoloi itu. Berapa kali bayar rono 900.000, 1 juta sekian bayar rono sapa sing nyekel keyboard salamu kon ada iso keyboard. Itu kan karunia Tuhan, harus bertanggung jawab. Ya. Bapak Ibu, banyak karunia ya, tetapi pengikat ya. Karunia itu kan pemberian Tuhan. Bagaimana bisa karunia itu efektif? Bagaimana karunia itu bisa berkuasa? Ya, kalau kita diberi karunia untuk menasihati orang lain, ya. Ngomong itu nasihat kita bisa masuk, membuat orang lain itu berubah, bertobat. Itu karunia. Kadang-kadang orang sok pintar menasihati orang lain, tapi orang lain yang dinasihati malah muring-muring, itu bukan karunia. Jadi jangan diteruskan kalau sudah itu. Kalau menyampaikan firman, ya itu karunianya menyampaikan firman. Ada banyak orang kepingin menyampaikan firman Tuhan, tetapi pada dasarnya orang itu nggak mau dengar. Males, ndelok raine tok itu males. Nah itu jangan diteruskan. Berarti karunia bukan di situ, ya. Cari karunia yang lain. Karunia yang mesak bengok membuat orang lain semangat, ya itu karunianya. Yang dipilah di mana ketemu nek mesak memimpin pujian atau berdoa mesti bengok-bengok, ya itu membuat orang lain semangat. Seneng gitu dipakai Tuhan di mana-mana. Lu pilar ya dipakai Tuhan ya mesak ya di mana mesak itu jadi MC, jadi apa, khotbah ya. Minimal harus ada satu. Tapi kita harus ingat supaya ada kuasa, supaya ono yonine umpama keris ya. Ini Jawa ini Pak Budi mesti pahami. Keris itu kalau senjata jelas biasa atau lincip nek disudutno wong ya pancene loro gitu. Tetapi bagaimana senjata orang Jawa keris itu bisa mengalahkan meriamnya Belanda? Ya. Satu saat saya dengar cerita dari nenek saya, meriamnya Belanda dituki keris teko doan, gak iso meledos. Karena apa? Keris itu punya yoni dari iblis, yoni dari kuasa kegelapan. Begitu juga apa yang menjadi karunia kita itu, ya saat itu hanya kepandaian, itu hanya ilmu yang kita peroleh dari sekolah, dari pendidikan teologi, dari apa? Itu nggak ada gunanya seperti senjata, tapi senjata itu yang punya yoni pada saat senjata itu disertai Tuhan, pada saat senjata itu diurapi oleh Tuhan, pada saat karuniamu itu diurapi Tuhan, itu menjadi luar biasa. Yang mengurapi apa? Setelah Tuhan pergi naik ke atas langit, ya tidak tahu langit tingkat berapa. Di Alkitab tidak pernah diceritakan ada tingkat 3, tingkat 7, tingkat 9. Ya, Rasul Paulus pernah naik ke tingkat berapa? Langit tingkat berapa Rasul Paulus pernah naik? Itu saja rohnya, bukan tubuhnya. Dia naik ke tingkat 3. Ada tuh ayatnya? Ada ya? Pernah baca? Ya. Tuhan Yesus naik ke tingkat berapa? Surga itu tingkat berapa? Yang jelas itu naik itu berarti di atas. Ya. Di atas naik.
dan memenuhkan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan Yesus naik, Tuhan berjanji, aku akan mengirimkan Roh penolong. Itu apa tujuannya? Supaya karunia-karunia yang diberikan kepada kita itu diurapi Roh Kudus, disertai Roh Kudus, sehingga karunia yang engkau pegang, yang engkau punya itu menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa. Tujuannya apa? Untuk melaksanakan amanat agung itu. Beritakanlah kebenaran ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Itu tugas kita. Dengan karunia-karunia yang ada itu untuk mengabarkan Injil. Ya. Jadi kita mengikut Tuhan itu bukan mencari pesugihan, Bapak Ibu. Ya. Ada banyak sekarang orang cari Tuhan, datang ke gereja cari pesugihan, dianggap apa? Gereja itu gunung kawi. Ada banyak toh. Saya tak ke gereja supaya saya tak ke gereja supaya tokoku laris. Saya tak ke gereja supaya dapat oleh jodoh. Saya tak ke gereja supaya dapat ini dan itu. Ya. Itu mencari pesugihan, kesuwen di gereja. Terlalu lama enak gunung kawi cepet. Iya toh. Setan itu kalau membeli tidak berlama-lama. Minta setan, minta kekayaan langsung diberi. Tapi syaratnya, ya toh. Setan memberi tidak pernah cuma-cuma, tetapi Tuhan memberi kita dengan cuma-cuma. Amin. Kita ke gereja, kita beribadah, kita melayani, itu karena mempertanggungjawabkan karunia kita di hadapan Tuhan. Saat karunia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, pemain keyboard ya dipakai Tuhan, pemain bass drum itu memberitakan Injil, membuat orang bersukacita, membuat orang berjoget, itu memberitakan Injil. Berkhotbah, singer, multimedia, ini memberitakan Injil. Engkau bagian dari pemberitaan. Dan itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Karena itu pemberian Tuhan. Nek awakmu iso nutul-nutul laptop, iso main drum, itu karena Tuhan. Nduk jopo kono, jangankan nutul keyboard, ya. Nutul dasi dhewe gak iso. Tetapi saat kita diberi karunia, pertanggungjawabkan dengan penuh tanggung jawab di hadapan kita. Saya merintis GBI Rock di Kota Damai, Bapak Ibu. Dan sampai hari ini namanya bukan gereja, saya tetap mengatakan ini perintisan. Karena apa? Karena mulai awal kami merintis 5 orang, ditambah anak, menantu, ya, saya ada ibadah di satu rumah. Sing tak nggoni tibakno omahe dukun. Senengane ngomongno apa? Klenik-klenik apa itu. Tuhan kok ini, Tuhan saya buka pekerjaan, Tuhan kok sing duwe omah koyo ngene dapuran. Akhirnya berkembang menjadi banyak orang. Waktu itu sudah 15 orang. Tak tutup. Akhirnya satu kali saja didu karo gurune malam-malam. Ya, namanya kuasa Tuhan mesti menang, nggak mungkin kalah. Ya toh. Gurune kalah sama saya dan mengaku kalah, tapi dia nggak mau bertobat. Saya minta ayo kene nek kon kalah kene. Senjatamu sing jarine iso ngadeg dhewe, iso ngumpul dhewe ayo kene. Nanti kalau dikasihkan Bapak untuk apa? Tak jure, tak tutuane mbek paling manung tak lebokno WC tak uyuhi. Gak berani dia tetap jadi dukun sampai hari ini. Tapi gereja saya pindah, tantangannya cukup berat. Setelah saya pindah, saya dikasih ruangan, ya Bu Sari tahu. Ruangannya cukup kecil, dulu wirid. Nek ibadah puan nasi gak ngadu bilang. Diresolusi, diusir sama orang kampung. Itu wablek aja, diusir lagi sampai 2 kali. Saya dibantai habis-habisan di rapat kampung, disuruh pindah, disuruh tutup. Saya sudah beli tanah di situ, tetap nggak boleh. Akhirnya tanah tak dol,
Dul. Saya kebaskan berkuis daerah ini hanya daerah kaki berkati Tuhan. Dan sekarang Tuhan memberikan tempat yang milik sendiri, sekalipun di tengah hutan belantara, tetapi jemaat bisa ibadah dengan tenang. Karena ibadah di gedungnya sendiri, gereja sudah ada izin ya, dari lingkungan, dari pengurus, dari muspika, sudah ada izin. Kami baru bisa lambean beribadah dengan tenang. Tadinya rumah tak bobol sana, tak bobol sini, tak setting koyok gereja. Ya, puji Tuhan. Sekarang bisa beribadah. Tapi kami terus berusaha. Saya katakan kepada jemaat, sejak merintis sampai hari ini, saya tidak pernah mundur, saya maju terus. Duit kan, duit, maju lagi. Ya, beruntung saya punya teman-teman yang mempunyai power yang luar biasa ya, seperti Pak Dr. Michael itu yang sejak awal saya sudah bersama-sama memberi semangat, memberi bantuan dan lain sebagainya. Sampai hari ini kami bisa tetap eksis dalam pekerjaan. Karena saya merasa ini karunia Tuhan. Ya. Masih dulu bekas preman, bekas orang jalanan, bekas malak orang. Tetapi sekarang penilaian di kampung saya, ya. Dulu saya jadi RW pertama itu karena orang kampung itu takut sama saya. Timbangannya gawe resek didadekno RW. Didadekno RW berapa periode Bapak sampai belenger saya. Bahkan masuk saya dalam pelayanan itu saya langsung pindah ke gereja, rumah saya tinggalkan ditempati anak saya karena anak saya ini sudah jadi kepala dusun, ya wedok-wedok jadi kepala dusun. Kristen bisa musik wae. Saya pindah karena apa? Saya takut didadekno RW maneh. 27 tahun saya jadi RW mudun jadi RT, mari ngono dipecat karena sesuatu hal, diunggahno maneh, diunggahno dhewe dadi RW maneh. Dulu mereka mengangkat saya karena saya membuat resek di kampung itu. Tetapi pada akhirnya mereka tahu, ya, kampung saya itu banyak uang, hanya ini kepala dusunnya. Saya bisa carikan kampung itu uang, ya bukan puluhan juta, ratusan juta. So di kampung ini butuh apa-apa kalian cukup. Mbok kira sapa sing golekno? Mbok kira sapa sing golekno? Saya jadi RW, dulu saya palak pabrik, tetapi sekarang pabrik tak jalui hafalani. Barang-barang bekas tak jalui, bertrek-trek setiap hari. Ya. Kampungnya sing sugih. Akhirnya warga punya manfaat, sejahtera. Diluk-diluk didumi sembako, diluk-diluk nekakno dokter disuntik kabeh, diluk-diluk oleh bagian ini dan itu. Saya tinggal itu semua, saya melayani Tuhan. Dengan segala tantangannya, saya tetap melayani Tuhan. Dan orang kampung melihat saya sekarang, kalau memanggil saya bukan, woi, Riyadi, nama saya kan Riyadi, bukan Pak Rubin tentunya. Rubin itu nama baptis Bapak Ibu. Dulu, woi, ayo, tidak mendem. Sekarang nggak ada yang berani Bapak Ibu ya. Saya lewat, saya jalan itu, dia melihat saya sebagai Pak Pendeta. Tetangga-tetangga dulu yang merendahkan saya, ya. Sekarang mantu sama saya kalau saya lewat. Bukan karena kesombongan, tidak, tapi itu karena Tuhan. Roh Kudus menyertai saya. Itulah sebabnya membuat saya berkobar-kobar. Sekalipun banyak tantangan, banyak air mata, banyak menangis. Ojo mbok kira penggembalaan itu mudah. Penggembalaan itu berat. Makanya Pak Michael ini kok memutuskan diri penggembalaan ini apa ini yang memotivasi? Kan enak ngelowuyur aja jadi kerja di misi. Tapi sekarang kok seperti burung itu metlok. Penggembalaan loh. Pak, penggembalaan berat loh Pak. Tantangannya berat. Ya, mau nggak mau awak kan tambah tua Pak Rubin ya penggembalaan. Ya. Tapi rupanya yo gatel bokongnya nggak iso penggembalaan full. Ya, misi itu masih tetap jalan. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi karunia-karunia yang diberikan kita itu harus ada
kuasa yang namanya kuasa Roh Kudus, yang harus mengurapi, yang harus menyertai, dan itu nanti yang membuat karuniamu itu seperti keris ngono mandi. Amin. Ngomong sak ngomong, bertindak sak bertindak. Ya, saya punya bude itu nggak bisa berdoa, nggak bisa, dia cuma bisanya baca Alkitab, itu pun dieja. Dia punya suami orang belum kenal Tuhan masih. Nang gereja diuring-uring, nang gereja diamuk, ini dulu dia. Tapi dia ini orang berdoa, suka baca, nganggur-nganggur loh, ngarepe lawang maca Alkitab. Ada nek maca buanter disuarakan. Disuarakan masih dieja. Bapak Ibu tahu? Suaminya marah. Ono wong nang gereja kok diuring-uring ae. Maunya dia itu mau dijunduk tapi tangannya itu bawa Alkitab. Bapak Ibu tahu? Bojone kesentuh Alkitab, ngeblak semaput sampai berjam-jam gak mari-mari. Akhirnya apa? Suaminya itu takut, bertobat hari itu ikut ke gereja. Nah, mau apa ya? Mau menyentuh bojone, aku kena gereja coba uring-uring terus. Tapi lupa kalau dia itu habis baca Alkitab kan dikepit gini. Kesentuh Alkitab suaminya ini. Bukan Alkitab sing mandi, tapi ibu bude saya ini diurapi Tuhan. Tes ngeblak. Berjam-jam enggak. Wah. Akhirnya begitu sadar, ketakutan dia. Pergi ke gereja sampai hari matinya tetap dia ikut Tuhan. Itu karena apa? Karena ada kuasa, bukan Alkitab ini berkuasa. Ya, Alkitab diambung. Alkitab ambung apa ini Alkitab? Di dalamnya itu yang ada firman Tuhan. Ada kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Roh Kudus itu merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa sekarang banyak anak Tuhan imannya gugur? Anak Tuhan mengkhianati Tuhan. Tidak mengkhianati Tuhan, tapi cara hidupnya sudah mengkhianati Tuhan. Ya, saya waktu ke mall yang besar di Surabaya, ada gereja di situ, gereja yang besar. Saya sama anak-anak saya bukan ke gereja mau beli perjamuan suci. Ternyata saya intip di dalamnya itu. Gereja itu sudah seperti dunia. Ya. Anggotanya anak-anak muda semua, tapi udah ketok itu. Ibadah udah di jalan. Karena apa? Nanti setelah ke gereja belanja di mall, bisa minum-minum di mall. Duniawi, hedonisme. Gereja tapi alirannya hedonisme. Ya, duniawi, suci gak suci urusan kok. Yang penting lah ini ke gereja bisa jingkrak-jingkrak seperti melihat konser begitu. Ya. Bapak Ibu, sedih seorang hamba Tuhan. Ya bukan karena saya gereja kecil di pelosok terus melihat wah ibu iri, tidak. Saya sedih melihat hal seperti itu. Sementara kita yang di garis depan di desa mendidik anak muda itu, ya. Sekalipun tidak banyak, 20-30 orang, tapi kami mendidik dengan keras. Rokok aneh, tak uber-uber. Iya. Melayani Tuhan, melebu ambu rokok, leren, nggak usah melayani Tuhan. Ya. Kalau nanti kamu sudah tidak merokok, lapor sama saya, melayani Tuhan. Karena engkau sedang mempertanggungjawabkan karunia mulanya. Kita belepotan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berkenan pelayanan kita. Ya. Jadi kembali lagi, Roh Kudus itu sangat penting karena Roh Kudus itu memberi kuasa. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kamu menjadi apa? Saksi di rumah tangga, tetangga sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Roh Kudus membaptis, Roh Kudus memenuhi kita. Kuasa apa yang diberikan kepada kita? Dipenuhi Roh Kudus. Sandal lawas, sandalanya semua melok kabeh. Terus setelah itu kita jadi orang sakti.
Jadi orang sakti begitu, pukul jarak jauh, dalam nama Yesus, buk, seperti itu. Atau kita tumpang tangan orang sakit sembuh, sakti itu pendeta itu. Menenang kono ini, pendetanya apa? Sakti pendeta ini. Itu bagian dari karunia Tuhan, kebisaan kita, keahlian kita, ya, ilmu kita. Kalau tidak diurapi Tuhan, tidak ada apa-apanya. Kalau kita bisa, itu semua karena Tuhan mengurapi karunia itu dengan kuat kuasa Roh Kudusnya. Sebab itu di sini dikatakan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun menguasai hidup kita. Kuasa apa yang diberikan? Kuasa apa? Ya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi apa? Kuasa. Kuasa untuk apa? Ini loh Bapak Ibu, bukan diberi kuasa kesaktian, tetapi diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Ini luar biasa loh. Kalau jadi anaknya Pak Michael sudah bangga ya. Anaknya penginjil, anaknya pendeta. Jadi anaknya lurah ya. Jadi anak kepala dusun itu loh, dulu dibuli-buli, kayak kita jadi anak kepala dusun kan sing wani nganu. Bapaknya, ibunya kepala dusun itu udah macam-macam. Ya, jadi anak lurah pun nih, jadi anak bupati, jadi anak Pak Jokowi. Ya, ya tuh. Orang tua itu selalu nempel di anaknya. Betul? Kalau bahasa Jawa, orang tua itu seperti apa? Kendi. Kosong kecangkir, isi juga kecangkir. Nek anake nakal anake sopo, nek anake pinter anake sopo. Anake begidakan, anake narkoba. Seperti tadi Bu ya, dicekel polisi masuk lapas, mesti wong tuane katut. Anake sopo? Anak gimin, wah, wong anjene anak gimin. Ya tuh. Tapi nek ono wong dodol roti anake dadi dokter. Anak sapa? Dokter. Nek nyuntik iku mesti waras. Iku anake caran iki. Caran dodol roti. Wah, caran iku masih dodol roti wong yo jujur anjene nek didik anak iku temenan. Lho, wong tua itu kemana-mana kecangking. Amin. Amin. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Kalau sudah diberi kuasa untuk menjadi anak Allah sing ngisi-ngisi apa anak Allah sing memuliakan Tuhan? Ada anak Allah sing ngisi-ngisi banyak. Tidak mempermuliakan nama Tuhan tapi mempermalukan nama Tuhan. Wakeh sak tumpuk bongkokan. Bahkan yang mempermuliakan nama Tuhan yang betul-betul mediti. Semuanya ada di sini. Amin. Sama di GBI Rock. Jadi kita ini mempertanggungjawabkan namanya Allah karena kita diberi kuasa, bukan diberi kuasa kesaktian, kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Allah kita Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, hanya dengan firman-Nya bumi jadi, hanya dengan firman-Nya semua jadi. Jadi ini jadi itu, semua jadi. Itu Allah kita, Bapak kita. Bapak kita itu seperti itu, anak-anaknya seperti itu. Sebab itu firman Tuhan menasihatkan, ngomong itu ya ojo sembarangan. Jadi wong tua enak. Kan kok gak modon ya, tiba tuklek sikilmu. Jangan seperti itu. Karena di mulut kita ini ada kuasa Allah. Ya cukup nak modon. Nek kedadian bisa lebok terus sikile cuklek sapa sing rugi? Omong iki lho, sabda pendeta ratu iki orang tua lho. Ya. Jangan sembrono nek. Katakan berkat kepada anak-anakmu coba. Lok-lokono ya anakmu. Bajingan. Anjene kon iku anak gak kena dididik, gak kena dididik temen itu karena orang tua ini ngomong itu berkat. Doakan anakmu masih anakmu melunak, doakan berkati dia terus.
Nek perlu nek turu, bu. Nek anakmu turu, anakmu nakal, paranono tumpang tangan. Gak pendeta tok sing oleh wewenang numpang tangan. Orang tua itu menumpangi tangan anaknya. Ya, saya selalu seperti menantu aneh. Nek ibadah tak tumpangi tangan gak sih? Karena saya ingin menyalurkan berkat. Ya, sehingga anak-anak itu anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Jadi di sini kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Anak Allah yaitu tadi mau memberitakan Injil dengan kuasa. Kita memakai nama Allah kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Bukan pakai nama kita sendiri supaya kita dikagumi orang, tidak. Tidak. Saat kita melayani, saat kita memberi, saat kita memberkati, itu karena kita anak Allah, memakai namanya Allah. Kita ini nggak ada apa-apa. Ya. Jadi Roh Kudus itu penting. Karena di dalam Roma pasal 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Baru bini khotbah suwi, baru bini kaplei, baru bini khotbah suwi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah ayo diwalik. Anak Allah adalah orang yang dipimpin Roh Allah. Ayo diwalik mana? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak Allah hidupnya dipimpin. Kita semua anak Allah. Amin. Hidup kita dipimpin Roh Allah. Hidupmu dipimpin Roh Allah. Tapi kalau Roh Allah ndak ono lho nggone jerone atimu, sing mimpin sapa? Setan, iblis, demit, jin perayangan, rauto gandeng dan lain sebagainya. Tapi kita kalau anak Allah, kita dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Roh Allah perlu diminta? Perlu diminta? Ada yang belum dibaptis Roh Kudus? Ada? Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, kalau kita menyembah Tuhan itu berarti Roh Kudus yang, tapi kita dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu juga penting. Dan itu perlu diminta. Kalau penjenengan belum dibaptis Roh Kudus, belum dipenuhi Roh Kudus, tandanya orang dibaptis Roh Kudus itu apa? Berbahasa roh. Itu tanda. Kalau orang bertobat tandanya apa? Dibaptis. Itu tanda. Bukan baptisannya itu bernilai di seluruh nanti setelah bangun jadi orang sakti, tidak. Itu tanda pertobatan. Begitu juga apa? Roh Kudus itu meterai Bapak Ibu, ya. Umpama surat adopsi. Kita itu diadopsi mangi anak iblis, anak setan, ya. Terus diadopsi oleh Tuhan untuk menjadi anak. Itu harus ada surat peralihan, surat adopsi. Dan di dalam surat adopsi itu ada materainya, ditandatangani oleh Tuhan Yesus sendiri. Tanda tangan apa itu? Darah Yesus di atas kayu salib menandatangani, mengesahkan. Materainya apa? Roh Kudus itu memateraikan. Kita milik Tuhan, sah. Nama kita langsung dicatat di sana. Sah. Jangan ragu-ragu. Atur gak ya aku ya? Namamu masih elek, jenengku masih Riyadi, tapi di sana ada nama saya dicatat. Karena saya sudah sah, ditandatangani oleh Tuhan di atas kayu salib itu. Tuhan menandatangani dengan darah Bapak Ibu untuk mengadopsi kita orang-orang berdosa. Ya, saya bersemangat sekali kalau ini karena saya merasa bangga saya menjadi milik Kristus. Saya melayani Tuhan, masih aku dipateni wong gawat dia. Gak takut saya. Ya. Berapa kali leher saya ini dikalungi celurit, tapi ya urip sampai saya ini. Ya. Saya masih muda, seusia ya sekitar 15-16 tahun atau 17 tahun. Saya carok 2 kali Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu carok takjak nang pinggir kali. Buwacokan itu kaki saya kena, tangan saya kena. Lawan carok saya dedel duel. Tak bacok yarit lho. Gak mati akhirnya mulih dewi-dewi karena apa? Lemes.
Suntikan getih. Lemes pulang. Diobati sendiri, nggak berani ke dokter. Diobati mbak makku dikai bawang, mbak gula. Akhirnya ya sembuh. Tuhan mau pakai. Sejelek apa hidupmu, seburuk apa hidupmu, jangan pernah meremehkan. Kita sudah distempel dengan darah Yesus. Amin. Sah menjadi milik Tuhan. Ojo sembrono. Ojo sembrono, temen tak eling ojo sembrono. Dadi wong Kristen, dadi wong sing kenceng. Nang gereja tujuannya mencari Tuhan, ojo mencari yang lain. Aku seneng rek Pak Michael iku, aku tak nang gereja Pak Michael. Pak Michael lho nggo panteng wonge gondul. Mencari Tuhan. Ya. Mencari Tuhan. Tujuannya itu satu. Ya. Roh Kudus perlu diminta tadi ya. Lukas pasal 11 ayat 9. Kari titik, ya, kari titik, paling cacam kas. Lukas 11 ayat 9. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah. Nah, gereja ini mencari Bapak Ibu. Maka ketoklah pintu. Iki apa wong berdoa iku padha mek wong ngetuk pintu. Tok. Pintu kerajaan surga diketuk. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, menyembah Tuhan. Padha mek ngetuk pintu surga. Terus pintu akan di kepastian loh ini. Terus. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta pasti menerima. Ini kepastian dari Tuhan loh ya. Sing ngomong ini Tuhan Yesus, sing ngomong itu Pak Rubin. Jaluk dikei. Tuhan tidak mungkin menolak, jaluk Terus orang yang mencari Tuhan dengan berusaha datang beribadah, dia akan mendapat menemukan Tuhan. Dan yang mengetuk pintu berdoa, menyembah, memuji, pintu akan dibuka. Terus ayat 11. Bapak mana di antara kamu? Jika anaknya minta ikan, diberikan ular. Terus ayat 12. Bapak gapleki anaknya jaluk roti kayak ulo. Atau jika anakmu minta telur, diberi kali diri gapleki pindu ini. Ya. 13 terakhir. Jadi jika bapak yang jahat itu tadi tahu memberikan yang baik untuk anak-anaknya, apalagi bapakmu yang di surga, ia akan memberikan apa? Memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Roh Kudus itu jalukan supaya pelayananmu, supaya hidupmu, supaya rumah tanggamu, supaya keluargamu diurapi oleh Tuhan. Amen. Kalau ada Roh Kudus itu ayem, tentrem, damai, sejahtera. Ngasih mangan karo uyah karo kerupuk, hati damai. Amin. Mangane cap jahe terus nang Kupang Indah kono sego goreng B2 dan tapi teko omah bengkerengan. Teko omah tukaran. Bapak Ibu, enggak ada damai. Damai sejahtera itu bukan ukurannya ada duit atau ya. Saya punya teman, tadinya itu teman sekolah mulai SD sampai terus. Teman-teman saya satu jadi anggota DPR, satu jadi camat. Ini teman tidur. Dulu kalau 3 orang ini ngumpul terus. Sementara saya jadi apa? Jadi penjual roti 23 tahun. Seiring berjalannya waktu Tuhan itu Gusti ora sare. Dia jadi camat, saya minta izin untuk gerejanya teman saya itu ditolak mentah-mentah. Waduh, ini jadi camat ya kan. Sing situ tadi anggota DPR. Satu-satu mereka sing tadi anggota DPR bareng gak dadi pegatan karo bojone. Nyalon maneh gak dadi duwe entek, donyane entek, sekarang gak tahu kemana. Ya. Adiknya tadi RW gak rabi-rabi koncone anaknya. Wis tuwek gak payu rapi wanteng lho padahal.
Wandeng ada, tapi gak payu rapi nggak tahu. Kakaknya juga nggak payu rapi. Lah ini yang teman saya anggota DPR, rumah tangganya berantakan, istrinya digondol, bukan WW, digondol lanang itu. Gendruwo. Lah teman saya yang jadi camat ini kemarin ketemu saya waktu saya parkir mobil. Saya panggil namanya Jarto. Tolak pokoknya undang ngono. Pensiun yang ini iki. Aku saiki minggu manuk koto to akeh didelok kaya rokokan delok manuk. Stres aku niku. Lho aku nek gak nginum manuk ini stres. Yo mari dadi camat saiki gak dadi apa-apa. Pensiun. Tapi saya walaupun saya kecil, saya dipakai Tuhan untuk menggembalakan jemaat. Bahkan sampai tua, sampai nanti tuyuk-tuyuk nek iso khotbah, pasti saya dipakai Tuhan. Tidak ada pensiun, mereka sudah pensiun geletak kabeh. Justru Tuhan mengangkat saya untuk menjadi hamba. Saya kalau pulang ke kampung, panggilan saya Pak Pendeta. Ya, dulu saya mengambil, monggo Pak Yati. Sekarang kalau panggil saya itu Pak Gem. Mari Pak Gem. Nah, ini panggilan yang membanggakan. Bukan sombong, biarnya direndahkan orang. Sekarang orang tetangga saya kalau memanggil Pak Gem, tapi saya nggak sering-sering pulang Bapak Ibu, nggak sering-sering pulang. Ya, rumah saya di kampung, ditempati anak saya. Saya tidur di gereja sama istri saya. Puji Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus itu perlu diminta. Ya, perlu diminta. Tidak perlu ibadah pencurahan Roh Kudus 10 hari setiap saat, setiap waktu. Ya. Saya sering Bapak Ibu sedang naik sepeda motor, sedang nyetir mobil dengan istri di samping saya. Kami membicarakan jemaat, membicarakan firman Tuhan. Roh Kudus itu menguasai. Roh Kudus memenuhi kami berbahasa roh di mobil. Lu jadi nyetir Pak, ya nyetir biasa. Tetapi kau ambil alih seluruh hidupku. Masa Tuhan sampai mencelakakan? Tidak. Kalau Tuhan itu sudah mengambil alih, hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Yesus. Ya. Ada doa 10 hari di sini Bu? Tidak ada ya? Doa puasa. Tapi selama 10 hari ini nggak ada doa ya? Doa kepenuhan Roh Kudus. Ya. Pribadi Pak. Di gereja kami ini hari ketiga. Jadi sekalipun ibadah raya, ya ini ada tamu. Ya saya bilang tamu. Ini nuansanya nuansa kepenuhan Roh Kudus. Jadi setelah khotbah harus ada. Nanti sore kursi tak gulungi kabeh, tak gelari karpet. Karena beberapa kali berbahaya orang yang dikuasai Roh Kudus rebah. Dan mereka, aku loh sing delok wedi ketatap kursi ndak sih. Tapi ya ndak ada sih yang ketatap. Ya. Kemarin saya tinggal pelayanan di Surabaya Tama, dan pendeta Surabaya Tama melayani tempat saya. Karena di GPI Rock satu Gresik ada beberapa gerejanya, 2 gereja yang mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus, gereja saya dan Surabaya Tama. Ya. Puji Tuhan. Ya. Tuhan menjamah, Tuhan memenuhi. Ya. Yang tadinya orang-orang Katolik gak ngerti Roh Kudus itu apa, tapi saat mereka menyerah menyembah Tuhan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu yoni itu masuk di dalam hidup, kuasa Allah itu masuk di dalam hidup. Sehingga orang itu bukan biasa lagi, tapi luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukan hanya untuk melayani, tapi hidupmu di tengah-tengah dunia itu tanpa Roh Kudus kalah kita. Kalah. Ya. Yang kita hadapi itu dunia yang kejam. Kalau nggak ada Roh Kudus, anak-anak Tuhan tumbang satu-satu, meninggalkan Tuhan. Dimiming penggawean, dimiming utang-utangan, ya kan? Nah,
kan duit bunganya mek didik tapi kamu kudu leren toko gereja. Ada di tempat saya itu. Apa mana sing nom-nom? Ya. Boleh pacar di luar Tuhan dikongkon metu. Ditarik keluar. Ini riskan ini. Yang punya anak-anak masih bujang-bujang, cok kira. Ya. Anak saya kemarin itu yang bungsu, Bapak Ibu, dapat panggilan kerja di Wing Surya. Bukan dapat panggilan, dimasukkan kepala desa untuk kerja. Wis masuk, wis kerja. Orang yang mencari itu ratusan, ya, gak bisa masuk. Anak saya ini dengan mudahnya masuk di perusahaan itu. Di interview, ya, ketemu yang interview ini ketemu seorang teman saya, seorang hamba Tuhan. Dia bilang apa? Bapakmu kan hamba Tuhan, bapakmu kan pendeta. Kenapa kamu kerja? Bapakmu kan perlu kamu untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kamu di sini tuh menjual Tuhan kamu. Tuhan kamu jual dengan harga 4 juta, piro? 4.300.000 per bulan. Dilokno begitu sudah. Anak saya maksa ingin kerja, masuk kerja. Hari ke-1 mbak guyung-guyung mulai, wah enak Pak nyambut gawe ini. Hari kedua cek guyung-guyung. Hari ketiga dipindah tempat, pingsan, semaput. Dibawa ke klinik, diterno mulai. Saya bilang, wis leren ojo kerja. Pekerjaan Tuhan ini butuh awakmu. Ada TK, ada PAUD yang perlu kamu tangani. Kamu tinggal nyambut gawe. Apa Tuhan itu ndak sanggup ngingoni cocokmu itu? Jeli cangkemmu itu Tuhan ndak sanggup. Kamu ewangi kerja. Masih ya bapak ini gembala, aku iso kok marekno ketemu sampai minti-minti. Ya puji Tuhan akhirnya dengan sukarela berhenti. Gue bisa kan bapak ini sing ojo-ojo kepingin kerja. Sajane ngene Pak. Aku kepingin kerja iku aku cek kepingin oleh bojo Cina lah. Awakmu lho ireng koyo areng ngono kok. Kepingin bojo Cina. Lah Cina iku soge gorong mesti. Di benteng di mana itu? Perbatasan Tangerang Bogor pakai Cina. Cina benteng. Adik saya itu pelayanan di sana jemaatnya pakai. Tapi yang itu Cina benteng. Tahu Cina benteng? Awal timbulnya keroncong itu dari sana. Orang-orang Cina benteng itu. Adik saya itu melayani di sana. Yo ngepis kepis. Bolak-balik jalur kiri mana? Dari jemaatmu Cina-Cina. Iya ini Cina benteng ini kita. Anggitmu. Ya Cina itu memang usahanya keras untuk bekerja, tapi ndak sedikit Cina sing kere. Ojo ndelok Cina wong Jawa wis dirabi sop. Los. Oh bapak ini gak kepingin oleh mantu sing sugih sing anu ndak. Yang penting bisa melayani Tuhan. Ojo iso ngentekno pekerjaan Tuhan. Sekarang sudah mulai keteteran Bapak Ibu melayani Tuhan di GBI Rock itu. Keteterannya apa? Tantangan dari dalam dari luar. Tantangan dari dalam mbok kira jemaat kabeh api-api gak plek iku yo. Gereketno kudu nyaduki ya. Ya ono gitu. Gawe pikiran, ngomong sak ngomong ya. Ngono sing sok aksi, pepenuhan Roh Kudus ku pabet kuwap lagi pakok. Aduh, ini nek gak nanti cegah. Ya kemarin saya tinggal ke Surabaya, seperti dipenuhi Roh Kudus kok kesetanan, semua jemaat dikuwap lagi pakok. Wah ini sok mundur kabeh jemaat. Gendeng wong iki. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minta kuasa Roh Kudus, ya. Minta kuasa Roh Kudus. Mari pemain musik silakan maju ke depan. Perlu kuasa Roh Kudus itu perlu. Saya merasakan sendiri. Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus yang memenuhi saya tidak kuat sampai hari ini. Tidak kuat, tantangannya berat, penggembalaan itu berat. Berat. Ya. Penggembalaan saya itu penggembalaan aneh karena saya belajar dari misi. Ya, waktu saya bersama-sama tim Harvest ini ke Jember,
Kami melayani beberapa gereja di sana, dibagi oleh Pak Michael Konrono. Ya. Ternyata gereja di sana rata-rata kalau habis ibadah mereka itu makan bersama. Tapi ya ojo ditiru Bu Sari, ojo ditiru. Tapi itu saya jadikan budaya di gereja kami. Tingkat kedatangan kalau pagi ini bisa 60 sampai 70 orang. Kalau sore 40 sampai 50 orang. Ibu Gembala sudah bertekad, Pak, ayo dikeimanan. Ayo dikeimanan. Nah, awal di pas kan video yo, gak mungkin. Boleh wayangnya keimanan mesti ono. Bapak Ibu tahu, sudah bertahun-tahun kami tidak pernah beli beras. Gak pernah ngempur beli beras. Teko dan teko pemerintah. Kemarin itu tahu-tahu dapat panggilan, dapat beras, ngeropel katanya berapa bulan dapat 40 kilo. Ya, kalau hari Minggu ini katanya istri saya kurang lebih 7 sampai 10 kilo ngedangno jemaat. Ya, tapi Tuhan cukupkan sampai hari ini, Tuhan cukupkan. Ya. Memang saya melayani, saya tidak pernah berpikir untuk diri saya sendiri. Kalau berpikir untuk diri sendiri, saya sudah ganti mobil. Motorku yo dari Pak Mike